Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Trasya Fareli. Dan di video kali ini, aku akan bahas asal-usul rumus cepat persamaan kuadrat dan juga polinomial SMA yang terkenal banget, yaitu min B per A, C per A, dan lain sebagainya. Oke, nah di part 1 ini aku akan bahas yang persamaan kuadrat dulu. Jadi yang udah pernah kita pelajarin dari SMP akan aku coba bahas, supaya nanti part 2 polinomialnya lebih gampang ya. Oke, kita langsung mulai ya. Oke, ini judulnya asal-usul rumus polinomial. Nah, ada Instagram dan YouTube aku, jangan lupa di follow dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, akar-akar penyelesaiannya aku anggap alfa dan beta. Nah, karena dia kurang rapi. Karena dia persamaan kuadrat, dan dia ada sama dengan nolnya, sehingga akar-akar penyelesaian ini disebut sebagai pembuat nol gitu. Jadi alfa dan beta adalah pembuat nol. Nah, di sini aku akan bikin faktornya x min alfa, x min beta sama dengan nol. Nah, ingat kalau kita kalikan pelangi, dia baru dapat x kuadrat ya. Kita masih butuh a, sehingga kita harus tambahin a di situ. Ya, kemudian kita lihat di sini kenapa bisa x min alpha dan x min beta. Oke, di sini kan aku deskripsikan sebagai pembuat nol ya. Nah, sehingga x min alpha sama dengan 0, maka ini x sama dengan alpha. Jadi akar-akarnya itu alpha, udah dapat yang pertama. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu x min beta. Nah, kalau kita pindah luas, ini juga x sama dengan beta. Nah, jadi akar-akarnya tepat ya, alfa dan beta, dua-duanya tepat. Jadi faktornya ini x min alfa, x min beta. Tapi kalau ditanya akar, itu alfa dan beta. Bedakan faktor dengan akar ya. Nah, sekarang aku akan coba hitung dulu ya. Ini seperti biasa kita kalikan pelangi ya. Pasti udah bisa, aku yakin kok. Jadinya ini x kuadrat min beta x kemudian dikurangi alpha x ditambah alpha beta ya. Nah, dia kan min kali min, jadinya plus ya. Plus alpha beta sama dengan 0. Oke. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya, karena di video ini banyak banget kicauan burungnya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kita satukan, karena dia sama-sama min, jadi minnya aku keluarkan. Dalam kurungnya itu menjadi beta tambah alpha x. Nah, karena min dikali beta, min beta. Kemudian min kali alpha, min alpha juga, udah bener ya. Nah, ini kenapa ada x? Karena mereka berdua ada itu ya, ada variabel x di depannya. Nah, seperti itu. Dah. Nah, kemudian kita lanjut. Ditambah alpha beta sama dengan 0. Nah, sekarang kita udah dapat, dan aku akan ngaliin a-nya ini ke dalam. Jadi kayak gini. A x kuadrat dikurangi, ya pokoknya begitu. Kita kalikan satu-satu ya. Oke, jadinya semua yang ada di kurung ini punya a. Ini a-nya aku bedain warna, jadi warna merah supaya lebih mudah lihatnya ya. Lebih membantu mungkin untuk kalian. Nah, ini ada bentuk umum, kita balik lagi ke bentuk umum. Perhatikan koefisien ya dari tiap variabel. Nah, jadi kita bisa nyatakan ini sebagai A. Yang di depan X berarti itu B. Yang ada di ini yang nggak ada X itu berarti koefisien ya. Maksudnya konstanta C. Dah, ini aku rapiin dulu halamannya karena aku rasa ini nggak cukup ya. Oke, begini aku sisain begini aja. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Pertama kita cek satu-satu nih yang biru nih. Oke. Di sini aku cek satu-satu, perhatikan yang pertama ya. A sama dengan birunya juga A. Oke, ulang-ulang. Aku ganti warna biar lebih jelas. Nah, A sama dengan A ya, yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua ya, yang garis B. Itu terdiri dari min A dikalikan beta plus alpha. Nah, ini kan B ya, berarti sama dengan B. Gitu. Nah, ini kita bisa cari nih. Beta ditambah alpha sama dengan B. Nah, min A-nya kita pindah luas. Kita pindah luas ke kanan.
sehingga menjadi B per min A atau min B per A, sama aja ya. Min B per A ini dia asal usulnya. Kemudian kita lihat yang C. Di sini ada maksudnya A alfa beta sama dengan C ya. Perhatikan di sini kita kan ingin mencari alfa dikali beta atau terkenalnya ini X1 dikali X2 gitu ya. Nah, berarti alfa beta sama dengan A-nya kita pindah ruas, jadinya C per A gitu ya. Nah, A-nya pindah ruas, C per A. Dan sekarang kita udah dapet nih min B per A dan C per A. Dan ternyata mudah sekali untuk dipahami ya cara kita menemukan rumus min B per A dan C per A. Nah, di sini aku akan ada satu contoh soal supaya teman-teman lebih ngerti ya cara penggunaannya kayak gimana. Contohnya x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Nah, kalau kita diminta untuk menghitung x1 ditambah x2 dan juga x1 dikali x2, nah gitu kan. Nah, buat orang awam pasti dia harus memfaktorkannya dulu, baru menemukan akarnya, baru dia jawab. Oke, kalau kita coba pakai cara awam akan seperti ini cara pengerjaannya ya. X sama dengan 4 atau X sama dengan min 3. Ini X1, X2 nya. Nah, kalau X1 ditambah X2 berarti 4 ditambah min 3 berarti 4 kurang 3, 1. Nah, kalau X1 dikali X2 berarti 4 dikali min 3 alias min 12. Nah, biar cepat langsung aja nih pakai rumus cepat ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, ini min B, diperhatikan B itu yang ada di depan X ya. Berarti koefisien X min 1. Nah, kalau A ini koefisien X kuadrat. Di depan X kuadrat itu 1. Nah, ini min kali min plus, berarti hasilnya 1 ya. Terbukti. Rumus cepat yang pertama. Yang kedua, X1 dikali X2. Berarti C per A sama dengan C-nya ini min 12 ya. Kemudian A-nya juga tetap 1 ya. Berarti min 12 dibagi 1. Berarti min 12. Oke, terbukti juga ya rumus yang kedua. Oke, semoga ini membantu teman-teman yang sedang belajar mandiri di rumah ya. Nah, di sini part 2 aku akan bahas polinomial nih alias suku banyak yang X-nya ini pangkat 3 dan pangkat 4. Nah, kira-kira gimana sih asal-usul rumusnya dan rumusnya itu gimana? Nah, buat yang penasaran boleh lanjut ke part 2 ya. Terima kasih telah nonton video ini. Bye-bye.